Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desi, perwakilan dari kelompok 5 dengan anggota Yuke Najma Kamila, Risti Ramadhani, Alfiar Dianugraha, juga Farhan Fadilah Hikam. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan kecakapan hidup. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian pendidikan kecakapan hidup yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kecakapan hidup atau life skill adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk menghadapi problema hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasi dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, empati, mengatasi emosi dan mengatasi stres dalam diri sendiri. Pendidikan kecakapan hidup dan kecakapan hidup merupakan alternatif dari paradigma dan orientasi pendidikan yang diyakini mampu memecahkan masalah dasar pendidikan dasar dan menengah serta masalah sosial ekonomi di Indonesia. Pendidikan kecakapan hidup ini tidak sama dengan link and match atau keterampilan vokasional, melainkan mengantisipasi dan menyesuaikan kebijakan program, proses, dan keluaran pendidikan dengan kebutuhan dan tantangan masa depan. Teori pendidikan dan temuan penelitian, serta perubahan sosial, ekonomi, budaya, politik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kecakapan hidup bukanlah pragmatisme baru dalam pendidikan, melainkan spektrum muatan pendidikan yang lebih luas. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill ini merupakan salah satu program dari pendidikan non-formal yang memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membekali warga belajar agar dapat hidup secara mandiri. Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini mendefinisikan bahwa kecakapan hidup adalah sebuah keterampilan yang mempunyai kemampuan agar dapat beradaptasi dan berperilaku positif. Dengan demikian, memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif. Pada dasarnya, pendidikan kecakapan hidup ini membantu warga belajar dalam mengembangkan kemampuan belajar, menyadari dan menggali potensi diri untuk dikembangkan dan diamalkan, serta berani menghadapi kehidupan serta mampu memecahkan permasalahan yang timbul dengan kreatif dan efektif. Direktorat Jenderal Anak Usia Dini Formal dan Informal menjelaskan bahwa kompetensi kecakapan hidup sesuai dengan kurikulum pendidikan kecakapan hidup meliputi kompetensi personal, yaitu berperilaku sesuai dengan norma dan agama, hukum sosial, budaya, dan nasional, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, adil, jujur, berkepribadian terpuji, memiliki etos kerja dan tanggung jawab dan percaya diri. Nah, untuk yang pertama adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini seperti bersikap terbuka, objektif, tidak diskriminatif, berkomunikasi secara efektif, empati dan santun dengan teman sejawat, pendidik atau instruktur, dan masyarakat sekitar, serta mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua adalah kompetensi akademik. Kompetensi ini merupakan kemampuan menganalisa secara sederhana, berpikir dengan logika, kemampuan pengetahuan dasar, kemampuan mengambil keputusan, menggali ide-ide, timbulnya kemauan untuk mencoba, melakukan uji coba, bahkan melakukan uji coba di bidangnya secara ilmiah. Nah, kemudian yang ketiga adalah kecakapan hidup bekerja atau vocational skill. Ini merupakan kecakapan memilih pekerjaan, perencanaan kerja, persiapan keterampilan kerja, latihan keterampilan, penguasaan kompetensi, menjalankan suatu profesi, kesadaran untuk menguasai berbagai keterampilan, keterampilan menguasai dan menerapkan berbagai teknologi yang ada, merancang dan melaksanakan proses pekerjaan, sehingga menghasilkan suatu produk barang atau jasa. Dari pengertian kompetensi kecakapan hidup yang barusan dapat disimpulkan bahwa life skill ini atau kecakapan hidup ini diartikan bahwa pendidikan kecakapan hidup merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praktis yang dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai masalah persoalan dalam hidup dan kehidupan. Kecakapan ini menyangkut aspek pengetahuan, sikap di dalamnya termasuk fisik, mental, keterampilan, serta kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan pengembangan akhlak peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dalam kehidupan. Baik, untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuke Najma Kamila dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Yang di sini saya akan membahas tentang teori dari pendidikan kecakapan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan, pengendalian diri, dan kepribadian yang baik. Setelah itu, Slamet PH menafsirkan bahwa pendidikan kecakapan hidup sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema yang ada di kehidupan ini dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan kecakapan hidup atau life skill adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja dan atau usaha mandiri. Dari pengertian yang saya sebutkan barusan, dapat diartikan bahwa pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan di hidup dan kehidupannya. Kemudian, Departemen Pendidikan Nasional membagi life skill menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, ada kecakapan personal atau bisa disebut sebagai personal skill yang mencangkup kecakapan mengenai dirinya sendiri. Setelah itu, kecakapan sosial atau social skill, kemudian kecakapan akademik atau academic skill, dan kecakapan vokasional atau vocational skill. Sementara itu, menurut Asmani tahun 2009, pendidikan kecakapan hidup dapat dipilah menjadi 2 jenis yang utama, yaitu kecakapan hidup general atau kita bisa sebut sebagai general life skill. Kecakapan hidup general ini atau general life skill ini merupakan kecakapan yang diperlukan semua orang, baik mereka yang bekerja, belum bekerja, tidak bekerja, maupun mereka yang masih menempuh jenjang pendidikan. GLS ini dibagi menjadi kecakapan mengenai diri sendiri. Setelah itu, kecakapan hidup spesifik atau specific life skill, dan juga kita bisa singkat sebagai SLS. Siti Airin Astuti tahun 2003 menyatakan bahwa kecakapan mengenai dirinya sendiri atau self awareness atau kecakapan personal yaitu mencangkup yang pertama, penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta yang kedua, menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam mengingatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Ade Anugraha. Di sini saya akan menjelaskan materi metode pendidikan kecakapan seumur hidup. Dalam pendidikan kecakapan seumur hidup memiliki beberapa metode. Kemudian penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan tingkat keefektivitasan serta keefisienan pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan metode yang tepat oleh pendidikan merupakan hal yang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyasa di antara metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh pendidik, antara lain, yang pertama, ada metode demonstrasi. Yang kedua, metode inquiry.
Yang ketiga, metode penemuan. Yang keempat, metode eksperimen. Yang kelima, metode pemecahan masalah. Yang keenam, metode karya wisata. Yang ketujuh, metode penugasan. Yang kedelapan, metode ceramah. Yang kesembilan, metode tanya jawab. Dan yang terakhir, metode diskusi. Maka, dari itu, metode pendidikan ini perlu diterapkan untuk kegiatan yang cocok dengan metode yang akan digunakan ketika akan memperagakan hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Seperti contohnya, metode yang diterapkan pengajar dalam pendidikan life skills, bidang pertanian dan tanaman palawijaya adalah metode demonstrasi dilanjutkan dengan praktek dari tiap santri dan tanya jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risti Ramadan Nur Sadrina. Di sini saya akan memaparkan tentang program-program pendidikan kecakapan hidup. Midgley 1995 mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi, dan ketika kesempatan sosial yang dimaksimalisasikan. Sebagai sebuah proses perubahan sosial yang terencana, yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu kebutuhan, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Penjelasan Midgley tersebut menggambarkan bahwa masyarakat telah berada dalam kondisi sejahtera jika terpenuhi 3 unsur, yaitu yang pertama, masalah sosialnya dapat dikelola, yang kedua, kebutuhannya terpenuhi, dan yang ketiga, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa program pendidikan kecakapan hidup atau Life Skill Education. Istilah pendidikan kecakapan hidup atau life skill diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. PLST 2003. Program ini merupakan kebijakan atau produk sosial yang disusun sebagai strategi intervensi pemerintah dengan melibatkan masyarakat sebagai agen perubahan dari kalangan akademisi dan praktisi. Program pendidikan kecakapan hidup berbasis vokasi yang diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha telah menggambarkan sebuah program pembangunan sosial. Pengimplementasiannya berorientasi pada pemberdayaan peserta dan terfokus pada peningkatan kompetensi berupa pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude. Program telah diimplementasikan mengarah pada pembangunan sosial dan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari 5 jenis keterampilan yang paling banyak diminati para peserta program. Yang pertama, jenis otomotif dan layanan jasa. Yang kedua, komputer dan desain grafis. Yang ketiga, menjahit. Yang keempat, tata rias. Dan kelima, seni kreatif. Kelima jenis keterampilan tersebut merupakan jenis keterampilan yang mampu membekali peserta dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, dan juga dunia wirausaha yang saat ini sedang berkembang. Hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.
Program pendidikan kecakapan hidup atau life skill berbasis pelatihan keterampilan atau vocation skill menjadi salah satu program kebijakan pemerintah. Program pelatih keterampilan diarahkan untuk mampu meningkatkan kompetensi individu dalam masyarakat agar lebih kompetitif di era MEA. Program yang dilaksanakan berupa program pendidikan kecakapan kerja atau PKK dan program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan maupun satuan pendidikan nonformal lainnya. Program pendidikan kecakapan atau PKK adalah program pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat yang kemudian dapat menjadi bekal untuk mampu bersaing di dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Sementara program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW adalah program pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi berwirausaha masyarakat. Program ini berskala nasional, yaitu memiliki kecakupan di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, program tersebut sama-sama memiliki target warga negara Indonesia usia produktif yang putus sekolah, menganggur, atau lulus tapi tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya program ini diharapkan mampu menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu terserap pasar kerja di dunia usaha dan dunia industri, dan juga daya saing baik di pasar lokal maupun internasional. Program ini merupakan program yang memiliki fokus pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian seseorang dalam kehidupannya. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Sutisna 2010 yang menjelaskan bahwa pendidikan kecakapan hidup memiliki spektrum yang sangat luas subjek dan objeknya. Untuk itu, pembatasan kelompok sasaran peserta program untuk masyarakat miskin, tidak sekolah, dan masyarakat marginal lainnya untuk memfokuskan output, yaitu memberikan keterampilan kerja, mendorong peserta berusaha mandiri, di mana tujuan akhir dari keduanya adalah peningkatan pendapatan, kesejahteraan, dan produktivitas. Konsep pendidikan kecakapan hidup atau life skill mencakup kecakapan mengenal diri atau self-awareness atau personal skill. Kecakapan ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk mengenali dirinya. Yang kedua, mengenali potensinya secara menyeluruh. Yang ketiga, kecakapan berpikir rasional atau rational skill merupakan kecakapan terkait dengan kemampuan akademik. Yang ketiga, kecakapan sosial atau social skill merupakan kecakapan terkait dengan kemampuan bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang kelima, kecakapan vokasional atau vocational skill, yaitu kecakapan terkait penguasaan terhadap keterampilan untuk suatu jenis pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik atau bisa disebut juga dengan keterampilan teknikal atau technical skill. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Fadillah Hikam dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan poin dari manfaat pendidikan kecakapan hidup. Secara umum, manfaat dari pendidikan kecakapan hidup bagi peserta didik adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan problem hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun sebagai warga negara. Selamat PH memberikan deskripsi tentang manfaat dari pendidikan kecakapan hidup sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik memiliki aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriah yang siap untuk menghadapi kehidupan masa depan sehingga yang bersangkutan mampu dan sanggup menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Yang kedua, peserta didik memiliki wawasan luas tentang pengembangan karir dunia kerja yang syarat perubahan, yaitu yang mampu memilih, memasuki, bersaing, dan maju dalam karir. Yang ketiga,
peserta didik memiliki kemampuan berlatih untuk hidup dengan cara belajar yang benar, yang memungkinkan peserta didik berlatih tanpa bimbingan lagi. Yang keempat, peserta didik memiliki tingkat kemandirian, keterbukaan, kerjasama, dan akuntabilitas yang diberikan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. Manfaat lainnya dari pendidikan kecakapan hidup yaitu faktor ketergantungan terhadap lapangan pekerjaan yang sudah diturunkan, yang berarti produktivitas nasional akan meningkat secara bertahap. Dengan menguasai kecakapan hidup, seseorang akan mendapat kapasitasnya, sedangkan pengembangan kapasitas merupakan inti dari pertumbuhan dan pengembangan. Pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang mendorong dalam pemberdayaan manusia agar lebih aktif membangun masyarakat. Pendidikan kecakapan hidup pada sisi lain bertujuan untuk merangsang peserta belajar dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan kehidupan dan belajar. Kegiatan belajar berikutnya yang sangat dibutuhkan yaitu kemampuan untuk menghadapi peluang dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat memfungsikan diri secara lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.